Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari materi PPKN dari Bapak. Berikut perhatikan beberapa slide penting dalam pembelajaran kita hari ini. Dengan judul topik kita, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Ari Utami Neliano SPI. Anak-anakku, ketahuilah bahwa Indonesia sebelumnya telah lama dijajah oleh pihak Belanda. Indonesia yang kaya ini, yang luas, yang hijau, yang memiliki rempah-rempah dan kekayaan alam hayati dan non-hayati yang Allah ciptakan di ibu pertiwi ini, sangat bermanfaat buat kita semua. Namun bangsa ini telah lama dijajah dengan Belanda, lebih kurang 3 abad setengah kita telah dijajah. Ternyata penjajahan itu tidak sampai di situ. Pada 8 Maret 1942 terjadilah masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Hal ini didasarkan karena Belanda pada saat itu kalah dalam peperangan dan menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Namun penyerahan Belanda ini, bangsa Indonesia menyangka bahwa kita telah lepas dari penjajahan. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang telah menduduki Indonesia dan menarik simpatik Indonesia dengan memperkenalkan semboyan 3A. Apa itu semboyan 3A? Kita lihat apa itu semboyan 3A. Semboyan 3A itu mereka mengatakan bahwa Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Apakah ini benar? Mari kita lihat sejarah berikutnya. Namun apa yang terjadi anak-anakku? Ternyata Jepang berada di wilayah Indonesia tidak lama. Jepang terdesak dalam perang Pasifik. Ternyata Belanda, Amerika dan Inggris membentuk sekutu-sekutu untuk melakukan aksi serangan balasan ke Jepang. Karena pada sebelumnya, beberapa bulan yang lalu itu, Jepang menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Maka sejak tahun 1944 Jepang terdesak dalam perang Pasifik. Ternyata dia hanya beberapa bulan saja berkuasa. Namun beberapa bulan penguasaan itu memberikan penderitaan yang sangat pedih pada rakyat Indonesia. Walau demikian, ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa Jenderal Kuma Kishiharada mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai realisasinya, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau disingkat dengan nama Dokuritsu Jundi Chosakai, yaitu dibentuk pada tahun 1945, tepatnya pada 1 Maret. Kemudian setelah terbentuknya BPUPKI, maka diadakanlah sidang BPUPKI 1 yang dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang-sidang itu dilaksanakan dengan diketuai oleh
KRT Rajiman Widyoningrat dengan agenda perumusan dasar negara dilakukan di gedung Chuo Sangi ini. Gedung ini sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Apa yang mereka rumuskan, anak-anakku? Tidak lain mereka ingin merumuskan segera kemerdekaan kita dan dasar-dasar negara kita, agar negara kita benar-benar memiliki dasar yang kokoh dan kuat untuk tetap merdeka. Di dalam pembentukan dasar-dasar negara ini, maka lahirlah tokoh-tokoh pengusul rumusan dasar negara. Salah satunya yang pertama adalah Muhammad Yamin, mengusulkan rumusan dasar negara. Muhammad Yamin menjadi tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun isi rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin antara lain: 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lain daripada itu, ada juga tokoh berikutnya, yaitu Supomo, mengusulkan rumusan dasar negara. Tokoh kedua yang menyampaikan rumusan dasar negara adalah Supomo. Rumusan dasar negara tersebut disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun isi rumusan dasar negara Supomo antara lain: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Keadilan rakyat. 5. Musyawarah. Berikut tokoh yang ketiga yang mengusulkan rumusan dasar negara yang terakhir, yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negaranya yang dikonsep oleh beliau disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa menurut Insinyur Soekarno? 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah 3 tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara Republik Indonesia ini. Akhirnya pembentukan panitia kecil hingga panitia 9. Sebelum sidang 1 BPUPKI diakhiri, dibentuklah panitia kecil yang dipimpin oleh Soekarno yang membahas tentang penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Karena belum ada kesepakatan terkait rumusan dasar negara mana yang akan digunakan, maka dibentuk lagi panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka membentuk Panitia 9 ini dengan kerja keras dan semangat kebangsaan yang tinggi, para tokoh-tokoh ini melahirkan yang dikenal dengan nama lahirnya Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan rumusan dasar negara yang akan dipakai, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Mukadimah atau Gentleman Agreement. Rumusan dasar negara tersebut yang pertama sekali yang dilahirkan oleh tokoh tersebut adalah: 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilahirnya piagam tersebut, maka sidang-sidang berikutnya diadakanlah sidang BPU PKI kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, digelar dengan agenda perumusan rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar. Anak-anakku, ketahuilah, karena adanya panggilan ke Dalat oleh Vietnam, maka pada saat itu posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Diningrat berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk menemui Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Jepang menyatakan kekalahannya. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu, yaitu tepat pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah Hiroshima dijatuhi oleh bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, serta serangan udara dari pihak sekutu yang setidaknya terdapat 68 kota di Jepang diserang. Dapat dikatakan hampir sepenuhnya kota di Jepang hancur. Kekalahan Jepang diketahui oleh golongan muda yang berada di Indonesia. Kekalahan Jepang segera diketahui oleh golongan muda bangsa Indonesia. Mereka menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Namun golongan tua berpendapat lain, bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan sebaiknya melalui keputusan yang telah dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Golongan muda tidak mau bergantung dengan Jepang. Mereka tetap ngotot dan teguh agar tetap terus memperjuangkan kemerdekaan secepatnya. Akibatnya terjadilah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk diasingkan sementara di Rengas Dengklok supaya tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang atau golongan tua. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesok harinya, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam bentuk yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Allahu Akbar. Dengan rahmat Allah, akhirnya Indonesia merdeka, anak-anakku. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila pun ditetapkan dalam sidang PPKI. PPKI yang belum dibubarkan kemudian mengadakan rapat kembali pada keesokan harinya, yakni tepat tanggal 18 Agustus 1945, dengan menyampaikan perubahan kata ketuhanan dengan kewajiban jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Rumusan dasar negara tersebut juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila yang sah adalah yang kita kenal saat ini. Anak-anakku, sudahkah kita menegakkan Pancasila dengan benar pada hari ini? Maka untuk itu kita harus paham dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dari lambang burung Garuda sebagai lambang bangsa Indonesia. Anak-anakku, jumlah bulu Garuda, bulu dari Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, kita lihat 45 helai bulu di leher burung Garuda. Ini melambangkan angka 45. Sedangkan sayap burung Garuda terdiri dari 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ini melambangkan tanggal dari hari kemerdekaan. Sedangkan 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dari burung Garuda itu melambangkan tahun dari angka 19. Sedangkan 8 helai bulu pada ekornya itu melambangkan bulan daripada hari kemerdekaan kita. Sehingga lengkap sudahlah satu dari logo burung Garuda itu melambangkan 17 Agustus 1945. Anak-anakku, kita pernah kenal dan kita sudah tahu bahwa sila dari Pancasila, panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi 5 dasar negara kita yang harus kita tegakkan. Yang pertama, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia wajib memiliki agama, wajib memiliki Tuhan di dalam pengabdiannya sepenuhnya. Makanya sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama harus takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia menjadi seorang bangsa Indonesia, namun bagi pemeluk agama Islam tidak melakukan syariat Islamnya dengan benar, maka dia melanggar sila dari ketuhanan yang Maha Esa. Belum ada di dalam hatinya sebagai jiwa patriot yang mendukung bangsa Indonesia. Karena apa? Karena dia belum mengakui ketuhanan yang Maha Esa dengan sempurna. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Apabila kita sebagai seorang yang beragama tidak menjalankan agama kita dengan sempurna, berarti kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berarti kita belum sepenuhnya mendukung perjuangan bangsa ini, yaitu perjuangan mendirikan Garuda Pancasila agar tetap bertahan di Republik ini. Anak-anakku, untuk itu ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid yang pertama yang dimiliki bangsa ini untuk menegakkan
dan menjalankan negara dengan sempurna. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku, logo Pancasila ini bukan sembarangan hanya untuk dilihat dari pajak, namun memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai filsafah yang sangat mendalam. Untuk itu, untuk menegakkan negara ini, maka diperlukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tauhid kita sudah sempurna, maka sila-sila berikutnya akan kita tegakkan dengan sempurna. Tauhid dalam bahasa Arab, namun di dalam bahasa Indonesianya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menjaga negara ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita menjadi negarawan yang patriotik, yang menegakkan negara kita dengan ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang lain. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini, materi PPKN untuk kalian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian generasi-generasi pejuang bangsa ini pada masa yang akan datang untuk menegakkan negara Indonesia dengan sempurna yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.